Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianti dengan NIM 6670250054. Perkenalkan, nama saya Cantika Melana Putri dengan NIM 6670250035. Halo semuanya, selamat datang di video kami berdua. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak serius tapi relate banget sama dunia pemerintahan, yaitu tentang patologi pemerintahan. Iya, ini tuh istilah buat penyakit dalam tubuh pemerintahan. Tapi jangan kebayang kayak penyakit beneran ya. Maksudnya tuh perilaku atau sistem yang bikin pemerintah jadi rusak dari dalam. Dan yang mau kita bahas bukan cuma teori doang, tapi kasus nyata yang baru aja terjadi di salah satu desa di Kabupaten Batang, yaitu Desa Kemiri Barat. Yap, di sana ada kasus penyalahgunaan keuangan desa yang cukup mencoreng kepercayaan masyarakat. Jadi gini guys, tahun 2023, hasil audit dari Inspektorat Batang menemukan adanya penyimpangan dalam laporan keuangan Desa Kemiri Barat. Uang yang harusnya buat pembangunan kayak jalan desa dan fasilitas umum ternyata malah dipakai buat kepentingan pribadi kepala desa. Kasus ini jelas bikin masyarakat kecewa, soalnya dana desa itu sumber harapan buat pembangunan di tingkat bawah. Tapi gara-gara diselewengkan, banyak proyek jadi nggak jalan, dan warga ngerasa dibohongin. Nah, dari sini bisa kelihatan bentuk patologi pemerintahannya, yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mereka yang punya kekuasaan malah menyalahgunain jabatan buat kepentingan sendiri, bukan buat masyarakat. Kalau kita lihat lebih dalam, menurut aku masalah kayak gini bukan cuma soal oknum aja, tapi karena sistemnya yang longgar, pengawasannya kurang, laporan yang nggak transparan, dan masyarakat juga kadang kurang berani untuk menanyakan. Iya benar, padahal dalam teori ilmu pemerintahan, fungsi pengawasan itu krusial banget. Kalau kontrolnya lemah, otomatis peluang penyimpangan makin besar. Jadi itu kayak penyakit yang dibiarin terus-menerus sampai akhirnya jadi parah. Dan lucunya, kadang ada pembenaran gitu, kayak ya nggak apa-apa, dikit doang, toh pembangunan tetap jalan. Padahal itu justru awal dari budaya korupsi. Kalau dibiarin, lama-lama jadi normal. Nah, ini nih yang bahaya. Karena patologi pemerintahan itu nggak cuma dari uangnya aja, tapi juga dari mentalitas aparatnya. Kalau rasa tanggung jawab moralnya nggak ada, ya percuma sistemnya bagus. By the way, kalian pernah nggak sih dengar kasus kayak gini juga di tempat kalian? Coba deh kalian komen di bawah. Pengen tahu seberapa banyak kasus serupa yang terjadi di daerah lainnya. Iya bener, Ti. Soalnya menurut data KPK aja, kasus korupsi dana desa tuh tiap tahun meningkat. Artinya penyakit kayak gini tuh bukan 1-2 kasus doang, tapi udah sistemik banget. Iya, lagian kalau tak diem aja, ya bakal terus kejadian. Karena korupsi itu tumbuh subur di tempat masyarakat yang gak peduli. Kalau dari pandangan kita berdua, solusi yang paling realistis itu ada 3. Pertama, bikin sistem pengawasan digital yang transparan, jadi warga bisa ikut ngecek laporan keuangan desa. Yang kedua, pendidikan etika dan integritas buat aparat desa. Biar mereka nggak cuma bisa ngatur administrasi, tapi juga punya tanggung jawab moral. Dan yang terakhir, libatkan masyarakat. Pemerintah yang sehat tuh nggak bisa berdiri sendiri. Harusnya ada warga yang aktif dan berani speak up kalau ada yang janggal. Nah, kalau semua bisa jalan, baru deh kita bisa bilang pemerintah desa itu benar-benar bersih dan aman. Setuju banget. Jadi jangan lupa ya, pemerintah yang bersih dimulai dari rakyat yang peduli. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share biar makin banyak yang melek soal isu seperti ini.